Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diah Rahmatika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya buat. Yang berjudul Pengaruh Penambahan Tepung Daun Pepaya Carica papaya L dalam ransum terhadap pertumbuhan ayam kampung. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Ayam kampung merupakan ayam lokal Indonesia yang sangat potensial dalam bidang peternakan. Peluang usaha peternakan ayam kampung atau buras lebih baik prospeknya dibandingkan dengan peternakan unggas lainnya. Banyak masyarakat Indonesia yang menyukai daging ayam kampung dikarenakan lebih gurih dan enak dibandingkan dengan ayam pedaging. Ayam kampung lebih tahan terhadap penyakit, tetapi jika penyakit itu sudah menyerang, maka akan menyebabkan kerugian besar bagi peternak. Walaupun tahan terhadap penyakit, ayam kampung memiliki pertumbuhan yang lambat jika tidak menggunakan DOC. Tingkat pertumbuhan ayam kampung tidak seragam atau berbeda. Hal ini menjadi kendala atau permasalahan yang ada di dalam peternakan ayam kampung. Salah satu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan dari ayam kampung itu dengan menggunakan daun pepaya sebagai alternatif tersebut. Daun pepaya memiliki manfaat dalam perbaikan jaringan otot pada anak ayam, membantu dalam metabolisme tubuh, melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada ternak, dan menjaga tingkat kestabilan energi dan viabilitas ternak. Daun pepaya untuk dijadikan sebagai bahan pakan ternak dapat diberikan secara langsung ataupun dapat diolah menjadi bentuk tepung daun pepaya sebagai bahan dasar untuk pembuatan ransum. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan tadi, rumusan masalah yang diangkat untuk penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penambahan tepung daun pepaya dalam ransum terhadap pertumbuhan dari ayam kampung. 1.3 Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung daun pepaya terhadap pertumbuhan dari ayam kampung. 1.4 Manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kajian ilmiah dan sumber informasi bagi peternak, terutama peternak ayam kampung atau buras, tentang pengaruh penambahan tepung daun pepaya dalam ransum terhadap pertumbuhan dari ayam kampung. Selanjutnya adalah kerangka pikir. Permintaan pasar banyak terhadap ayam kampung, tetapi permasalahannya pertumbuhan dari ayam kampung sendiri itu lambat atau rendah karena belum ada pakan khusus untuk ayam kampung. Maka diperlukan bahan pakan tambahan untuk meningkatkan pertumbuhan dari ayam kampung karena bahan pakan tambahan ini memiliki kandungan nutrisi yang baik. Salah satu alternatif untuk dijadikan pakan tambahan adalah tepung daun. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan tepung daun pepaya dalam ransum dapat mempengaruhi pertumbuhan ayam kampung. Bab 2 Tinjauan Pustaka. 2.1 Ayam kampung. Ayam kampung merupakan plasma nutfah ternak asli Indonesia sebagai salah satu aset nasional yang turut menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak dimiliki dan dipelihara oleh masyarakat, khususnya di pedesaan, dengan tujuan sebagai sumber gizi keluarga, sebagai tabungan, dan sumber pendapatan keluarga. Ayam kampung merupakan ternak komoditi lokal Indonesia yang kehidupannya sudah melekat dengan masyarakat atau sudah menyatu dengan pola hidup agraris orang Indonesia. Ayam kampung merupakan salah satu unggas yang telah dikenal masyarakat luas. Jenis unggas ini telah banyak dikembangkan baik untuk tujuan produksi daging maupun untuk dikonsumsi telurnya.
2.2 Pertumbuhan ayam kampung. Proses pertumbuhan merupakan hal yang sangat penting dalam tujuan produksi dari ternak, karena dalam proses pertumbuhan termasuk diantaranya proses deposisi lemak dalam otot yang menjadi penting, yang sangat berpengaruh secara ekonomis. Pola pertumbuhan merupakan pencerminan kemampuan suatu individu atau populasi untuk mengaktualisasikan diri sekaligus sebagai ukuran akan berkembangnya bagian-bagian tubuh sampai mencapai ukuran yang maksimal atau dewasa pada kondisi lingkungan yang ada. Lingkungan tersebut bisa berupa level produksi individu, kuantitas dan kualitas pakan, lokasi, dan lingkungan secara umum. Ransum. Ransum adalah makanan dengan campuran bahan pakan yang disediakan bagi hewan untuk memenuhi kebutuhan akan nutrien yang seimbang dan tepat selama 24 jam, meliputi lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Fungsi dari pemberian ransum kepada ayam pada prinsipnya untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan membentuk sel jaringan tubuh. Selanjutnya adalah daun pepaya. Komposisi daun pepaya dalam 100 gram mengandung vitamin C sebanyak 140 mg, vitamin E sebanyak 136 mg, dan niacin sebanyak 2,1 mg, dan beta karoten yang cukup tinggi yaitu 11.565 mikrogram. Daun pepaya mengandung banyak enzim papain yang memiliki kemampuan membentuk protein baru atau senyawa serupa protein yang disebut plastein. Plastein yaitu hasil hidrolisis dari protein. Enzim papain memiliki sifat sebagai antimikrobial yang dapat menghambat kinerja beberapa mikroorganisme. Dan beta karoten pada daun pepaya dapat berfungsi sebagai antioksidan. Daun pepaya mengandung vitamin C, E, dan B1. Vitamin C dan kadar MDA dalam darah dapat melawan stres dan memperbaiki kualitas karkas, serta memberikan keuntungan antara lain ayam memiliki bobot karkas yang tinggi tanpa diikuti oleh timbunan lemak abdomen yang berlebihan. Bab 3. Materi dan metode penelitian. 3.1 Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian lapang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020 di peternakan ayam Kampung Pancamurti beralamatkan di Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Sedangkan analisa bahan pakan akan dilakukan pada tanggal 5 Agustus sampai 1 September 2020 di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Tiga Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Setiap ulangan terdiri dari 3 ekor ayam kampung. Perlakuan yang diberikan P0, ransum kontrol, tidak mengandung tepung daun pepaya, ada P1, ransum, dan ditambahkan dengan 2% tepung daun pepaya, P2, ransum, dan ditambahkan 4% tepung daun pepaya, sedangkan P3, ransum, dengan ditambahkan 6% tepung daun pepaya. Analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis sidik ragam atau ANOVA, dan apabila terdapat pengaruh yang nyata dari perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Rank Test atau DMRT. Selanjutnya adalah kerangka operasional. 48 ekor ayam kampung dari umur 1 hari atau DOC diletakkan di kandang khusus sampai hari ke-35. Hari pertama sebelum diberikan perlakuan, bobot awal DOC ditimbang.
Kemudian diberikan ransum dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Terdiri dari P0 ransum kontrol, P1 ransum plus 2% tepung daun pepaya, P2 ransum plus 4% tepung daun pepaya, P3 ransum plus 6% tepung daun pepaya. Kemudian dihitung konsumsi pakan perharinya. Lalu diamati pertumbuhan ayam setiap minggu berdasarkan pertambahan bobot badan ayam setiap minggunya. Dihitung bobot akhir ayam pada hari ke-35. Selanjutnya dilakukan analisis data, kemudian akan diperoleh hasilnya.